Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil qada'i wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya Ramadan pada tahun ini. Dan juga salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Sayyidana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga syafaat beliau sampai kepada kita di yaumil hisab, di mana tidak ada syafaat melainkan syafaat Rasul, syafaat Al-Quran dan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, saya akan membacakan sebuah hadis dari Ibnu Khuzaimah radhiyallahu anhu dan juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berkumpul di majelisnya bersama para sahabat. Ketika itu tangga menuju mimbar Masjid Nabawi terdiri dari 3 lantai, atau misalnya 3 anak tangga. Ada 1 anak tangga kedua dan anak tangga ketiga. Maka dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir, ketika itu Nabi SAW naik satu persatu dari tiap anak tangga dan beliau mengucapkan amin, amin, amin. Setelah Nabi Muhammad SAW mengambil posisi di atas mimbar, maka sahabat Jabir ini bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa tadi saya mendengar engkau berkata amin 3 kali pada saat engkau menaiki mimbar? Jelaskanlah ya Rasulullah kepada kami agar kami mengerti." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya malaikat Jibril mendatangiku dan dia mengucapkan 3 doa yang lalu kuaminkan. Maka dari doa yang pertama, yaitu adalah doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, celakalah seseorang yang apabila menemui bulan Ramadan namun tidak bertambah amalan pahalanya dan malah bertambah pula dosa-dosanya. Kemudian sahabat pun bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah yang didoakan oleh malaikat Jibril kepadamu? Maka Nabi SAW melanjutkan bahwa dalam doa yang kedua, malaikat Jibril berdoa, celakalah bagi seseorang yang memiliki salah satu di antara kedua orang tuanya atau bahkan keduanya, tetapi itu tidak menjadi ladang amal baginya dan tidak menjadi asbab masuk surga bagi dia. Summaman, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda bahwa celakalah seseorang, ini dalam doa malaikat Jibril, yang telah disebutkan namamu Muhammad kepada dia, namun ia tidak bersalawat atasmu. Maka dari hadis tersebut kita bisa mengambil 3 poin yang amat teramat penting. Di poin yang pertama, celakalah seseorang yang menjumpai bulan Ramadan namun tidak bertambah amalannya dan malah bertambah pula dosa-dosanya. Itu adalah suatu hal yang harus kita hindari di bulan Ramadan ini, di mana banyaknya sekarang sudah pergaulan bebas. Maka bulan Ramadan ini hanya dijadikan sebagai yang bisa disebut sebagai tradisi saja, tidak masuk ke hati dan tidak terucapkan dalam amalan-amalannya, sehingga akhirnya amalan-amalan itu menjadi sia-sia dan tidak berguna bagi dia. Maka inilah yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril alaihissalam, bahwa celakalah orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan tetapi sayangnya tidak menjadikan amal kebaikan bagi dia dan malah menambah dosa. Lalu pada doa yang kedua, malaikat Jibril alaihissalam berdoa, celakalah dari umatmu Muhammad yang memiliki salah satu dari kedua orang tuanya atau bahkan keduanya, namun dari 2 orang tua ini tidak menjadi ladang amal bagi dia
dan hanya memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Lalu di poin yang ketiga dari doa malaikat Jibril alaihissalam itu, celakalah seseorang yang apabila disebutkan namamu wahai Muhammad, namun ia tidak bersolawat atasmu. Perumpamaannya seperti kita mengisi air gelas yang jernih, lalu kita tambahkan lagi air dalam gelas itu, sehingga akhirnya air itu meluber dan mengenai sekelilingnya. Itu adalah perumpamaan bagi orang-orang yang bersalat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu maksum, Nabi itu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga. Namun ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu sama saja kita mendoakan kebaikan bagi diri kita sendiri dan menjadi kebaikan bagi diri kita sendiri, dan juga menjadi peluang yang makin besar untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Begitulah kultum singkat pada sore hari iftar ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya mohon ampun, dan kepada hadirin sekalian saya meminta maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.